Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Hari ini kita akan membahas tentang bencana alam yang terfokus pada tanah longsor. Sebelumnya, apa sih bencana alam itu? Nah, bencana alam itu merupakan serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam. Contohnya seperti gempa bumi, banjir, angin topan, dan yang akan kita bahas sekarang yaitu tanah longsor. Tanah longsor ini merupakan bencana alam yang sering sekali terjadi di Indonesia ya, terutama di daerah pegunungan atau perbukitan. Nah, fenomena ini dapat menyebabkan kerusakan yang fatal bagi masyarakat yang terkena dampaknya. Untuk itu, yuk kita kenali apa sih tanah longsor itu. Tanah longsor itu merupakan perpindahan berat tanah atau batuan serta material penyusun lereng akibat pengaruh gaya gravitasi. Nah, peristiwa ini sering sekali terjadi di daerah yang memiliki kemiringan lereng yang curam dan juga kondisi tanah yang tidak stabil atau labil. Nah, tanah longsor ini disebabkan oleh apa sih? Tanah longsor ini dapat disebabkan oleh faktor alam seperti curah hujan yang tinggi, gempa bumi, ataupun aktivitas manusia seperti penambangan liar dan juga pembangunan di daerah yang rawan sekali akan longsor. Nah, di sini juga ada penjelasan tentang dampaknya ya. Di sini dampaknya akan terbagi menjadi 3. Yang pertama ada dampak sosial, lalu ada dampak ekonomi, dan ada dampak kemanusiaan. Yang pertama ada dampak sosial. Tanah longsor ini dapat menyebabkan kerusakan infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan fasilitas umum. Nah, hal ini dapat menghambat mobilitas masyarakat dan mengganggu aktivitas ekonomi serta akses pelayanan dasar seperti kepada pendidikan dan kesehatan. Yang kedua ada dampak ekonomi. Tanah longsor ini juga dapat merusak rumah, lahan perkebunan, dan juga pertanian milik masyarakat. Nah, kerugian yang ditimbulkan bisa mencapai ratusan miliar loh, dan juga dapat menghambat pembangunan daerah. Yang ketiga ada dampak kemanusiaan. Nah, tanah longsor ini dapat menyebabkan korban jiwa baik itu luka-luka maupun kematian. Ih, seram ya. Selain itu, bencana ini dapat menimbulkan masalah kesehatan dan pengungsian bagi penduduk yang terdampak. Berikut ada daerah rawan tanah longsor yang ada di Indonesia. Yang pertama ada di Pulau Jawa. Daerahnya ada Sukabumi, Cianjur, Garut, Banjarnegara, Purworejo, Wonogiri, dan juga Pacitan. Lalu di Pulau Sumatera ada Aceh, Nias, Padang, Bukit Tinggi, dan Kerinci. Lalu di Pulau Sulawesi ada Mamuju, Luwu Utara, dan Tanah Toraja. Lantas, apa sih upaya atau mitigasi yang dapat dilakukan untuk mencegah tanah longsor ini? Yang pertama ada konservasi lahan. Hal ini dapat dilakukan dengan menjaga kelestarian hutan dan tutupan lahan alami yang dapat memperkuat struktur tanah sehingga memperkecil resiko longsor. Yang kedua ada rekayasa teknis. Hal ini dapat dilakukan seperti pembangunan infrastruktur seperti tembok penahan, saluran drainase, dan reboisasi. Hal ini dapat membantu mencegah dan meminimalisir dampak tanah longsor. Yang ketiga ada kesiapsiagaan masyarakat. Masyarakat perlu untuk diberikan pelatihan dan informasi mengenai tanda-tanda awal longsor serta rencana evakuasi yang matang. Dan yang keempat ada penataan tata ruang. Dapat dilakukan dengan pengaturan pembangunan di daerah rawan longsor dan juga penerapan zonasi yang tepat. Atas peran pemerintah dan masyarakat apa ya? Yang pertama ada perencanaan. Pemerintah harus memiliki rencana penanganan tanah longsor yang terintegrasi dengan baik. Yang kedua ada koordinasi. Kerjasama antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat dalam penanganan bencana sangatlah penting. Yang ketiga ada peningkatan fasilitas, pelatihan, dan pendidikan masyarakat tentang mitigasi bencana tanah longsor harus terus ditingkatkan. Dan yang keempat ada sistem penanganan dini, sistem deteksi dini dan komunikasi publik yang
efektif dapat mengurangi dampak bencana. Nah, teman-teman, begitulah penjelasan mengenai tanah longsor. Nah, kita harus lebih berhati-hati lagi ya jika bermain ke daerah pegunungan atau perbukitan yang rawan akan longsor dengan memperhatikan rambu-rambu yang tersedia di daerah terkait. Untuk itu, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!